alhamdulillah masih di Islam itu indah dengan tema yang sangat menarik sekali yaitu kapan rasa sedih ini berakhir ya Allah. Guru-guru kita sudah menyampaikan tadi buat yang baru bergabung ya bahwa bagaimana sabar dalam menghadapi ujian. Kemudian amalan apa yang mesti kita lakukan dalam menghadapi cobaan yang berat yaitu istighfar. Masya Allah, mudah-mudahan dengan istighfar ya semua permasalahan Allah berikan jalan keluar. Amin. Amin ya robbal alamin, Masya Allah. Dan sekarang kita lanjutkan lagi, kita akan saksikan dulu VT berikut ini tentang bertahan itu berat. Tapi kita harus tetap berjuang. Ini dia. Kalau kita lihat video-video seperti ini ya, Ustaz ya, kita melihat bagaimana perjuangan seseorang untuk mencari nafkah yang halal. Masya Allah ya. Mudah-mudahan para pejuang-pejuang rezeki halal ini Allah berikan kelancaran dan kemudahan ya Ustaz. Amin. Baik Ustaz Syam, ini kita mau tanya begini Ustaz. Kalau ujian dalam hidup, itu kan pasti semua orang akan diuji ya Ustaz ya? Semua pasti. Semua pasti diuji? Semua pasti diuji. Nah untuk terus kita kuat bertahan, sebenarnya kadang kita berpikir ini ujian ini kita harus apa sih? Sabar atau kita menerima aja begitu aja tanpa melakukan apapun? Karena udah nasib deh katanya begitu Ustaz. Silakan Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Dude, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 50-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah In tusibka hasanatun tasu'hum وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Tidak ada yang menimpa kecuali illa ma kataballahu lana. Memang sudah dituliskan, sudah digariskan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang sudah digariskan, dituliskan, apa yang harus kita lakukan? Pasrah gitu. Pasrah, betul. Pasrah bahwa ini takdir Allah. Apanya yang pasrah? Bukan badannya. Hatinya yang pasrah. Hatinya yang tawakal. Hatinya yang berserah diri kepada Allah. Tapi badannya, tangannya, akalnya mesti tetap bersabar. Bagaimana sabarnya tubuh ini? Meski sakit tetap kerja. Bagaimana sabarnya akal ini meskipun sudah mentok tetap cari jalan keluar. Itu sabar tuh. Sabar itu artinya apa? Bukan diam saja. Sabar itu mencari jalan keluar. Kalau sudah mentok di sini, oh ada jalan yang lain. Mentok di sini ada jalan yang lain. Itu orang sabar. Semua orang-orang yang sukses di dunia ini, nggak usah kita bicara akhirat dulu. Dunia ini subhanallah itu berasal dari orang-orang yang sabar. Coba lihat siapa yang terkaya itu subhanallah. Kalau sekarang kita lihat ya, ada penguasa-penguasa kekayaan dunia itu seperti Jack Ma misalnya atau siapa-siapa mereka. Mereka berasal dari orang-orang yang sabar. Nggak usah jauh-jauh, di Indonesia kita punya pengusaha muslim Pak Khairul Tanjung subhanallah. Anak singkong. Itu kenapa bisa sukses? Karena sabarnya. Mentok jualan ini ke jualan ini. Tidak bisa jualan ini ke jualan yang ini. Sabar bukan diam. Sabar itu terus mencari jalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang subhanallah mengejar bukan hanya dunia tapi dunia wal akhirah, bukan hanya mencari jalan keluar tapi mencari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu yang dia tempuh di sana. Oh, saya melalui jalur sedekah sudah. Apa yang belum saya perbaiki ya? Oh, saya belum perbaiki baktiku sama orang tua. Apalagi yang belum perbaiki ya?
dia, oh sholatku yang belum kuperbaiki. Apalagi belum kuperbaiki ya, oh dia cari jalan keluarnya. Masya Allah. Sabar bukan berarti diam. Bukan. Bukan berarti diam ya. Terus berusaha mencari ya Ustaz. Terus ya? berusaha mencari dan berusaha untuk tidak dikalahkan oleh nafsu. Nabi Yusuf disebut orang sabar bukan karena dibuang di sungai, bukan apa dibuang di sumur, tapi disebut orang sabar Nabi Yusuf ketika dia tahan akan godaannya Zulaikha. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. Jadi sabar bukan berarti diam. Kita terus berusaha dan istighfar. Masya Allah. Dan kita selanjutnya akan bertanya nih ke Habib Muhammad Syahab. Habib, izin ya Bib, kita mau nanya gini nih Bib. Kalau kita punya masalah nih Bib, kadang kalau kita tahan sendiri berat juga. Tapi boleh gak sih kita curhat Bib? Kita ngobrol nih, kita minta sama sahabat kita, bro mau curhat dong, kita mau cerita. Atau kita pendem aja sendiri, kita diemin, nah itu masalah. Kalau kita mau cerita ke siapa orang yang paling tepat? Silakan Bib. Baik, curhat. Ini ada dua curhat nih. Ada curhat yang jelas kita nggak bicara Allah dulu nih. Yang salah itu curhatnya sama dukun. Ibu datang ke dukun. Dukun bilang, wah muka ibu punya masalah. Kira-kira ada nggak orang nggak punya masalah? Bu, ada nggak orang nggak punya masalah? Nah, semua orang punya masalah. Bahkan seorang imam itu mengatakan kalau kau selalu curhat sama manusia seakan-akan kau itu mencurhati dia menyalahkan Allah. Jadi ngaduin Allah sama manusia. Jadi curhat yang terbaik apa? Curhat yang terbaik itu sama Allah. Jadi nggak ada sebenarnya orang, oh saya mendem, enggak. Dia nggak mendem sih, dia ada Allah. Orang tuh kadang-kadang, ya Allah masalah saya besar. Kadang-kadang curhat sama temannya, bro kata Mas Dude tadi. Masalah saya besar, jawab dia Mas Dude. Kamu salah, kamu lupa, kamu punya yang maha besar. Ya, artinya kita ini punya Allah subhanahu wa ta'ala. Dicurhatnya itu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh curhat sama manusia boleh. Nanti setelah itu jadikan namanya ada wasilah. Kita ini Allah boleh kasih wasilah. Jembatan untuk apa? Untuk sampai kita tuh tetap larinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita curhat sama teman-teman nasihat, ya Allah kamu ini seperti ini, ayo kembali sama Allah. Perbanyak sujudmu, perbanyak sholatmu, perbanyak Quran. Mungkin kita ini jarang baca Quran, kadang-kadang buka Quran itu cuma bulan puasa. Bulan puasa malam tarawih itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malam Idul Fitri, shadaqallah. Buka lagi kapan? Tahun depan, puasa tahun depan. Jadi sebenarnya banyak kekurangan. Makanya Allah itu pernah berwahyu kepada Nabi Daud. Allah katakan, ya Daud, abligh ilan nas. Wahai Daud, sampaikan sama manusia. Manusia itu cuma pandai minta haknya, tapi tidak pandai menunaikan hak terhadap aku. Jadi kita cuma minta hak kita, minta rezeki, minta ini, minta itu, minta ini. Banyak yang kita minta. Tapi ketika menunaikan haknya Allah, nanti deh. Gitu. Masih capek, masih begini, masih begitu. Nah ini makanya kita mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan supaya Allah kasih tahu kamu ini punya Allah. Kamu ini punya Tuhan. Kamu ini harus ingat kepada Allah. Makanya ulama itu kalau dia diuji bersyukur. Kenapa? Berarti dikenal oleh Allah. Dicolek oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo sebutkan nama aku. Ayo ingat kepada aku. Digitukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak juga kita bertahan. Orang yang enggak cerita sama temannya itu bagus. Kenapa? Pasti dia selalu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi curhat terbaik itu pada Allah ya Bebe? Pada Allah. Pada Allah ya. Karena yang bisa bikin solusi terbuka itu Allah. Masya Allah. Terima kasih Habib. Boleh tepuk tangan buat Habib? Luar biasa. Jadi curhat terbaik kita kepada Allah. Nah kita lanjut lagi nih ya. Kita akan langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ibu yang ini, silakan Ibu boleh maju ke tengah. Boleh kasih ruang sedikit Ibu. Ya, mohon izin Ibu ya di sini ya. Ya, di tengah sini. Boleh Ibu perkenalkan namanya dan apa yang mau ditanyakan kepada Ustaz. Boleh geser sedikit Ibu? Oke, cukup baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yumna dari Brebes. Pertanyaannya apa Ibu? Bertanya, gini,
Terkadang kita itu lihat orang yang hidupnya menjauh dari Allah. Tapi kok kita lihat hidupnya semakin enak, rezekinya sangat melimpah, rezekinya berlimpah. Tetapi kita yang sudah melakukan sholat dan kita selalu bertahan dengan cobaan-cobaan yang Allah berikan. Ya. Tapi kok hidup kita makin sengsara. Nah kalau gitu di mana keadilan Allah, Habib Ustadz? Jadi orang-orang yang kaget ya, tiba-tiba ada Ustadz ya. Orang-orang yang Ibu bilang tadi ya, jauh dari Allah kok dikasih nikmat terus kayaknya nih. Di mata kita kok nikmat terus. Tapi kita yang selalu taat dan sebagainya, berusaha ibadah tapi kok hidupnya susah. Begitu Ibu ya? Baik, silakan. Oh, Habib dulu, silakan Habib. Ada satu hadis dari kitab Tankihul Qaul, ada seorang yang miskin tapi rajin ibadah. Miskin tapi rajin banget ibadahnya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan rezeki. Tapi nggak ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat bertanya, karena malaikat nggak tahu ilmunya Allah. Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ini Abdul Kal Fakir, hambamu yang miskin, pengen tambahan harta, pengen tambahan rezeki. Dia selalu bangun tahajud, sholat, berdoa." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku belum kabulkan doanya." Kenapa? Karena kata Allah, aku masih rindu senang dengar tangisan rengekan doanya terhadap aku. Jadi kalau kita belum dikasih oleh Allah, jangan pernah suudzon sama Allah. Kenapa? Berarti Allah masih senang. Kan Allah tahu kita kalau dikasih rezeki mungkin tinggal sholat kita. Dikasih rezeki banyak tinggal tahajud kita. Sudah pakai AC-nya 5, tadinya 1, pakai 5. Wow, tebal selimutnya. Jadi lupa sholat kepada Allah. Kemudian ada orang yang kaya, rajin maksiat, semua maksiat dia lakuin. Semua maksiat dia lakukan. Kemudian malaikat bertanya, "Ya Allah, ini hambamu yang kaya ini rajin maksiat, kok terus kau kabulkan semua doanya kok dikasih?" Kata Allah Subhanahu wa taala, waktu dia minta aku enak dengar suaranya. Jadi sebelum dia minta sudah aku kasih. Allah nggak peduli sama dia. Tapi wa malahu fil akhirah min nasib. Tapi di akhirat satu jengkal tanah surga pun dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidraj. Ya, dia tertipu dengan tipu daya syaitan ketika kaya terus rajin maksiat, sudah Allah tidak peduli sama dia. Ya. Silakan Ustadz Maulana ditambahin. Kenapa yang tidak taat kaya? Sukses. Orang yang taat justru miskin. Ad-dunya sijinul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Tapi sorga buat orang kafir, orang tidak taat. Maka itu kenapa dia kaya? Bisa jadi itu istidraj. Jebakan semakin menjauh dari Allah. Tapi yang diuji, orang beriman itu diuji. Yang mau naik kelas dikasih ujian atau tidak? Kasih. Jadi enggak usah dipertanya, kenapa dia kaya, kenapa? Enggak usah. Kenapa orang di masjid hilang sendal? Di kantor tidak ada yang hilang sendalnya. Karena di masjid buka sendal. Di kantor pakai sendal kan pakai sepatu. Ada enggak orang yang hilang sendalnya di pasar? Enggak ada, karena enggak buka sendal. Di masjid ada enggak hilang sendalnya? Ada. Paham enggak? Jamaah. Terakhir. Maka orang yang beriman itu kuatkan kesabarannya, kuatkan keimanannya. Oke? Yang penting ketika kita ibadah walaupun masih miskin terus gak dapat rezeki, stop ibadahnya. Enggak. Teruskan ibadah, insya Allah takdirnya bagus. Jadi kalau kita melihat ada seseorang misalnya kok dikasih nikmat terus, itu jangan kemudian kita berpikir buruk ya. Jangan. Oh, Allah nggak ngasih kita rezeki. Yang mana lebih lama? Di dunia atau di akhirat? Lama di akhirat. Di akhirat, di akhirat aja ya. Masya Allah ya. Yang penting istiqomah jaga ibadah kita dan semangat kita. Ibu sudah jelas? Mudah-mudahan jadi pengingat buat kita semua ya Bu ya. Terus istiqomah dan tidak berprasangka buruk ya Bu ya. Baik. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Habib juga terima kasih. Boleh tepuk tangan buat guru-guru kita. Wah, banyak sekali ilmu nih pagi hari ini dan kita akan terus kupas tema kita yaitu kapan rasa sedih ini berakhir ya Allah. Sesaat lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.